mengisi ilmu lah ya, mengisi ilmu pada hari ini. Perkenalkan sebelumnya saya Tasya dari ECS sebagai tim produk Fujitsu. Selamat datang juga saya ucapkan pada Pak Arif dari Kodena, Pak Rahman dari UGM, Pak Robi sebagai branch manager dari ECS Bandung, dan juga Cilili dari tim Riko atau tim Fujitsu lah ya. Nah ini mungkin ada yang bingung ya, saya pakai baju Riko, di sini bannernya Fujitsu, nanti di brosur juga Riko gitu. Kayaknya ini sebenarnya siapa sih yang mau presentasi gitu. Nah nanti hari ini akan kita jelaskan semuanya pada hari ini. Sebelumnya saya akan memanggil Pak Arif sebagai perwakilan dari Kodena untuk mengucapkan sepatah dua kata. Silakan kepada Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arif. Terima kasih banyak kepada semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir malam ini. Kemudian terima kasih banyak pula kami ucapkan kepada Fujitsu, ECS, Jakarta maupun Bandung. Karena tanpa usaha dari kita semua, tentu acara malam ini tidak akan berjalan. Selanjutnya, perkenalkan kami juga untuk menyampaikan bahwa yang akan kita dengarkan malam ini nantinya adalah pemaparan dari pihak Fujitsu maupun dari ECS serta Kodena. Ini terlalu kaku mungkin. Silakan Pak, mungkin mau. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan PR saat di sekolah, mungkin itu saya. Saya belum menyiapkan kata-kata, tapi 5 menit lalu diminta, Pak, kata sambutan ya. Jadi ini jujur saja gitu. Jadi pada saat ada rencana akan mengadakan acara ini, kami berkomunikasi atau berbicara dengan pihak Fujitsu, kemudian saya pribadi menyarankan bahwa boleh nggak kalau acara ini jangan terlalu banyak satu arah gitu. Jadi enaknya kita mendengarkan apa kata pengguna, apa kata yang sudah menggunakan sehari-hari produk-produk Fujitsu atau produk DMR misalnya. Kemudian saya juga menyarankan boleh nggak kalau dari salah satu pembicaranya adalah dari UGM, dan disetujui. Oleh karena itu terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Pak Rahman yang bersedia hadir di Bandung, jauh-jauh dari Bali penerbangannya pagi tadi. Yang direncanakan awalnya dari Jogja, ternyata berangkatnya dari Bali, Pak ya. Ada acara di Bali, kemudian langsung menyempatkan diri untuk hadir di sini. Terima kasih banyak, Pak Rahman. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Arif. Tepuk tangan dulu untuk Pak Arif, supaya nggak kaku-kaku amat ya Pak. Oke, selanjutnya kepada Pak Robi sebagai perwakilan branch manager dari ECS Bandung, dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih juga sudah datang. Saya perkenalkan, saya Robi dari PT ECS Indojaya Cabang Bandung. Kami support juga untuk PT Cipta Kodena. Selanjutnya, untuk meningkat waktu, mungkin akan dilanjutkan oleh pihak Riko. Ya, oke, terima kasih Pak Robi. Kayaknya semua mau singkat-singkat ya dari tadi ya. Singkat-singkat semua. Mungkin udah Jumat malam atau gimana nih ya. Oke, selanjutnya akan ada kata sambutan dari Bu Kurniasari sebagai perwakilan dari Riko Indonesia. Jangan singkat-singkat. Selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah datang hari ini. Ini Jumat malam, santai aja ya jadinya ya. Yang penting udah kenyang kan Pak ya? Bu ya di depan ya. Terima kasih juga untuk Kodena hari ini, Pak Arif dan tim sudah bantu menyelenggarakan acara ini, juga ke ECS tim dari Bandung maupun dari Jakarta, juga ke Pak Rahman ya, terima kasih sudah datang Pak.
Mungkin sedikit kata, kita hari ini akan memaparkan sedikit informasi yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, David, sebagai produk spesialis dari Fujitsu. Nah, saat ini kita masih di Fujitsu Indonesia. Jadi kita ini sebenarnya dulu brandnya Fujitsu, gitu. Tapi per kapan ya gitu? Per tahun ini sih, tahun ini memang officially-nya di Juni kemarin 80% sahamnya Fujitsu itu dibeli sama Ricoh gitu untuk scanner only. Jadi untuk scanner itu sekarang namanya sudah berubah nanti jadi Ricoh. Untuk tipe dan lain-lainnya semua akan sama. Nanti akan sedikit dibahas soal TKDN-nya kalau misalnya Bapak Ibu yang tahu. Nanti akan dibahas soal TKDN-nya bagaimana. Kalau Fujitsu sudah ada TKDN, kalau Ricoh udah ada TKDN atau belum gitu kan. Nanti akan dijelaskan. Sedikit banyak seperti itu yang saya infokan. Selanjutnya supaya lebih cepat biar Pak David aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Lili untuk kata sambutannya. Oke, mungkin tadi udah dijelaskan sedikit ya mengenai Fujitsu dan Ricoh pada hari ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga oleh Pak David. Sebelumnya saya ingin menginfokan pada hari ini, agenda kita hari ini adalah produk update dari Ricoh. Lalu ada juga produk update DMR dari Codena. Dan juga testimonial dari Pak Rohman dari UGM sebagai user. Lalu ada juga produk update dari Rubrik sebagai backup produk. Lalu ada Q&A, nanti juga ada hadiahnya nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jadi semuanya coba menyimak dan nanti tanya-tanya lah ya gitu, siapa tahu ada kebutuhan atau ada hal-hal, mungkin kan sekarang juga semua udah rata-rata udah user Fujitsu ya. Mungkin di sini yang udah pakai Fujitsu siapa aja nih berarti Pak? Semua udah pakai ya, bener. Oh bagus berarti. ya mungkin nanti bisa ditanya nih apa sih bedanya Fujitsu sama Ricoh nih yang baru dan lain-lainnya seperti itu. Lalu akan ada juga lucky draw. Jadi bapak-bapak yang tadi semua mungkin bapak ibu udah registrasi di luar akan ada lucky draw. Lalu juga akan ada pembagian souvenir di akhir acara. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke presentasi dari Pak David sebagai produk spesialis dari CCG Ricoh Indonesia. Silakan. Oke, saya ke tengah biar agak kelihatan ya. Oke, jadi saya mulai aja. Jadi basically perkenalan dulu, nama saya David Setiawan, biasa dipanggil David. Mungkin sedikit merevisi kata-katanya Tasya tadi. Saya dari Fujitsu Indonesia, bukan Ricoh Indonesia. Cuman memang kebetulan barang yang kita pegang untuk scannernya sekarang beralih nama menjadi Ricoh. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan salah, Tas. Oke, jadi tema kita hari ini lebih sesuai yang ada di depan. Jadi shaping education future, lebih ke dengan menggunakan digital transformation. Nah, untuk digital transformation itu nanti sendiri seperti apa aja sih yang dibutuhkan untuk melakukan digital transformation, itu nanti ada di presentasi saya dan saya akan sedikit menjabarkan tentang hal itu. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama. Saya mulai aja. Oke, sedikit pengenalan. Ini company saya. Jadi kami dari Fujitsu Indonesia. Kantor kami ada di Jakarta kebetulan ya, di Jalan Jenderal Sudirman. Dan kita pertama kali establish di Indonesia itu tahun 1995. Jadi udah cukup lama, udah cukup tua. Nanti 2 tahun lagi itu kurang lebih kita udah 30 tahun di Indonesia. Kemudian currently Presiden Director kita balik lagi ke orang Jepang. Sebelumnya sudah sempat orang Indonesia, tapi untuk yang current President Director kita adalah orang Jepang, yaitu Atsushi Kawashima-san. Dan sedikit pengenalan, kita punya beberapa business unit sebenarnya, tapi untuk business unit yang menangani produk dan solution, itu ada 2 mainnya. Yang pertama ada FPP atau Fujitsu Platform Product, di mana saya dan Cilili berada. Terus kemudian kita juga punya 1 business unit lagi yang mereka menghandle untuk solution dan services, termasuk after sales, ya, maintenance, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk service point sendiri, kita total punya 35 titik di beberapa kota besar, tier 1 city ataupun tier 2, kita ada. Kemudian, nah, untuk salah satu produk kita, terutama untuk scanner, itu sebenarnya dari tahun 2009,
kita selalu number one untuk global market share. Nah, di tahun 2009 itu sebenarnya kita masih menggunakan brandnya Fujitsu. Cuman, seperti yang tadi sempat di-share sama Cilili, officially di tahun ini kita beralih nama atau beralih label itu menjadi Ricoh. Cuman jangan khawatir, secara produk, secara tipe, secara feature, software, dan lain sebagainya itu sama persis. Nanti detailnya saya ada sedikit video yang sedikit menjelaskan itu, mungkin bisa lebih tahu lebih detail. Oke, nah ini tim kita untuk di FPP ya. Country head kita itu ada Pak Jody Irwanto, terus kemudian kami dibagi jadi 2 departemen sebenarnya. Ada CCG, Commercial and Client Group, dikepalai oleh Pak Yoga, kemudian timnya ada Kevin, Pak Kevin sebagai Product Manager, dan kemudian ada saya sebagai Product Specialist. Kemudian ada untuk Infrastructure and Solution Group, untuk barang-barang kayak seperti server storage seperti itu dikepalai oleh Bapak Nathanael. Kemudian timnya ada Pak Yosi dan Pak Farhan. Kemudian kita punya tim untuk business support, yaitu Bu Maya, dan yang terakhir channel sales, yaitu Bu Lili. Seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa produk ataupun portfolio yang kita punya. Solution itu kita ada untuk DMS, dan juga kita bekerja sama dengan beberapa partner seperti Codena ini untuk membandingkan solution mereka dengan kita punya produk. Seperti itu. Oke. Terus kemudian untuk produk secara hardware-nya sendiri, kita punya client computing device itu kayak PC, notebook, itu kita punya. Notebook itu seperti yang notebook yang saya pakai, itu notebook Fujitsu. Kemudian selain dari itu, kita juga punya interactive panel. Mungkin kalau untuk di sektor edukasi sekarang interactive panel lagi mulai naik daun ya untuk pembelajaran interaktif dan sebagainya, itu kita juga ada sebenarnya. Oke, dan produk selanjutnya kita punya image scanner yang tadi saya sempat share dari tahun 2009 itu kita pegang global number 1 market share. Seperti itu. Oke, nah ini untuk lebih jelasnya, ini adalah portfolio dari grup saya. Ya, kita punya tablet PC, kita punya notebook, kita punya desktop PC, punya workstation dan lain sebagainya, sampai produk yang paling barunya adalah interactive panel. Oke, nah ngomongin tentang digital transformation nih, oke. Jadi untuk yang sekarang ini kan semuanya eranya udah serba digital, jadi apa-apa semuanya udah digital, data-data semuanya sudah digital, dan posisinya juga kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman sekarang ini, ya kita pasti akan sangat-sangat ketinggalan. Apalagi saya lihat untuk dari sisi sektor edukasi sendiri tuh sekarang udah cukup dinamis ya, perkembangannya cepat sekali. Gitu. Kalau tidak ditunjang dengan teknologi yang sesuai, yang mumpuni, ya, yang up to date, pastinya akan sangat ketinggalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, digital transformation itu apa sih? Basically sebenarnya ini adalah perubahan environment dari yang sebelumnya mungkin serba manual atau kita sebutnya analog menjadi ke proses semuanya beralih menjadi digital atau systemized. Oke. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Karena di zaman sekarang yang memang semuanya beralih ke serba digital, ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang, perkembangan teknologi yang ada sekarang, di mana semuanya sudah mengarah ke digital, pastinya kita akan ketinggalan dari sisi mungkin secara bisnis, mungkin atau secara update teknologi dan lain sebagainya. Dan pastinya kita nggak mau dong selalu ketinggalan dan dibilangnya, oh kita kok kurang update, kok kurang up to date, seperti itu pasti nggak mau kan. Makanya ini salah satu alasan kenapa digital transformation itu sangat-sangat penting. Oke, nah mungkin ini sedikit beberapa case ya, beberapa contoh yang memulai era digital transformation di beberapa segmen. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini pernah dengar yang namanya Amazon. Amazon ini adalah sebenarnya salah satu yang membuat retail industry itu berubah. Dari yang dulunya sedikit-sedikit semuanya harus offline, belinya harus ke toko, datang harus lihat barang dan lain sebagainya. Sekarang semuanya beralih ke online, ya kan? Mau nyari apa tinggal search, tinggal cari, tinggal beli, user nggak perlu datang lagi langsung ke toko, semuanya bisa serba online. Salah satu pemicunya atau salah satu cikal bakalnya yang mempopulerkan atau mentransform retail industry ini adalah Amazon. Baru kemudian muncullah eBay, ya kan? Kalau di Indonesia mungkin Tokopedia, oke, Bukalapak, Lazada, Blibli dan lain sebagainya, seperti itu.
Oke, itu untuk retail industri. Terus kemudian dari sisi industri transportasi. Dulu di Indonesia sempat ada yang namanya Uber, betul ya? Nah, Uber ini adalah salah satu perusahaan yang mengubah dunia transportasi atau industri transportasi yang dari dulu sebelumnya itu dari traditional way menjadi digitalized. Kita pesen order apa semua lewat aplikasi, ya kan? Nggak perlu lagi pusing-pusing harus nunggu di pinggir jalan buat nyari kendaraan dan lain sebagainya. Ini adalah Uber adalah salah satu cikal bakal yang mengubah dunia transportasi di dunia sebenarnya. Hingga akhirnya beberapa negara punya perusahaan-perusahaan yang istilahnya bergerak di bidang transportasi seperti kalau Indonesia Gojek, ya kan? Terus mungkin ada juga Grab itu kalau nggak salah dari Malaysia atau Singapura, ya kan? Seperti itu. And then another contoh yang lain, Netflix. Siapa sih yang nggak tahu Netflix? Perusahaan ini benar-benar booming terutama kemarin ketika pandemi. Orang-orang terkenal dengan yang namanya istilah Netflix and chill. Dikit-dikit karena nggak bisa kemana-mana, hiburannya apa? Dengan platform digital untuk streaming. Salah satunya adalah perusahaan Netflix ini. Seperti itu. Oke? Jadi kita bisa lihat dengan istilahnya kita merangkul perubahan digital itu, ya kan? Perusahaan-perusahaan ini bisa menyebabkan sebuah perubahan yang sangat-sangat drastis, sangat-sangat signifikan, dan mempengaruhi industri-industri yang mereka ada di dalamnya. Sehingga mau nggak mau company-company lain banyak yang ngikutin akhirnya. Ya, seperti itu. Oke, nah ini beberapa contoh kalau kita ngomongin DX atau digital transformation di Indonesia. Sebenarnya sudah sangat banyak ya yang dilakukan ya oleh company-company lokal dari sisi misalnya FSI atau Financial Service Industry ya. Bank sekarang kita kalau mau buka account opening udah nggak perlu lagi datang, ya kan? Atau kalaupun harus datang udah nggak ada lagi teller, ya. Udah banyak yang namanya digital bank. Cuman datang sudah ada kayak PC atau apa, dia cuma tinggal masukin data dan scan KTP dan lain sebagainya, ya kan? Sangat-sangat mudah lah, sangat-sangat dipermudah. Kemudian dari sisi public sector, kita kalau misalnya mau perpanjangan SIM atau mungkin bayar pajak, ya semuanya udah bisa lewat online, nggak perlu lagi harus datang ke tempat. Healthcare ini yang paling sangat berubah. Ketika dulu kita kalau misalnya sakit datang ke dokter baru ngomong sama dokternya, wah ini diperiksa langsung sama dokternya, ya kan? Sekarang udah nggak perlu. Siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya Halodoc? Ya kan? Tinggal buka aplikasi, chatting aja sama dokternya, langsung dikasih tahu, oh Anda terdeteksi penyakitnya ini. Ya kan, dengan gejala-gejala seperti itu, kurang lebih penyakitnya seperti ini. Langsung dikasih resep, kita langsung bisa beli obat datang ke rumah, selesai. Nggak perlu langsung ketemu face to face dengan dokternya. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sudah sangat-sangat banyak. Nah sekarang tinggal gimana caranya kita bisa ngikutin hal itu. Jadi nggak cuman kita sebagai penonton aja, tapi juga kita bisa bergerak sebagai pelaku industri digital transformasi ini, seperti itu. Oke? Nah, kira-kira untuk DX journey-nya sendiri, perjalanan ke dunia digital atau digital transformasi itu sendiri, yang dibutuhin apa sih? Saya kurang lebih itu sebenarnya ada 3 poin ini aja. Ini adalah 3 poin penting, bisa dibilang 3 komponen utama dalam melakukan proses transformasi digital. Yang pertama, front-end teknologinya. Istilahnya garda terdepan untuk melakukan proses digitalisasinya. Oke? Terus kemudian dari sisi aplikasi dan solusi. Aplikasi dan solusi apa yang kita bisa pakai untuk mensupport proses digital itu sendiri. Oke? Dan yang terakhir, pastinya butuh untuk back-end infrastructure-nya juga. Nah, hari ini saya akan lebih banyak ngomongin tentang front-end teknologinya. Nanti bagian application and solution-nya akan dibawakan oleh tim dari Codena. Kemudian nanti untuk back-end infrastructure-nya ada tim dari ECS yang akan membawakan. Oke, jadi
please stay, bear with us. Ikuti aja acaranya sampai terakhir supaya bisa tahu kira-kira apa sih solusi dari end to end yang kita bisa provide sebenarnya seperti itu. Ya. Oke, ngomongin front end teknologi. Nah, contoh paling simpel front end teknologi yang kita bisa tawarkan adalah sebenarnya dokumen scanner. Ini adalah hal paling simpel yang kita bisa lakukan ketika kita mau melakukan proses digital transformasi itu sendiri. Karena proses digital yang dilakukan, proses digitalisasi yang dilakukan oleh scanner ini simply kita mengubah dokumen yang sebelumnya analog, dokumen yang sebelumnya fisik menjadi soft copy. Untuk kemudian hasil soft copy-nya itu bisa dimanfaatkan oleh si aplikasi, bisa diolah oleh si aplikasi, sehingga keluarlah data yang kita bisa dapatkan. Oke, nah nanti aplikasinya apa? Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih detail, lebih jelas pas sesinya untuk dari tim Kodena. Oke, nah untuk ngomongin market trend sendiri ya, sebenarnya untuk masalah digitalisasi ini sendiri, dari sisi pemerintah sendiri pun bisa dibilang sudah mencanangkan proses digitalisasi ini sebenarnya sejak lama. Cuman memang ketika kita di tahun 2020 kita terdampak oleh yang namanya pandemi, hal ini menjadi satu alasan terjadinya akselerasi proses digitalisasi itu sendiri. Makanya bisa di tahun 2020 hingga tahun 2030 ini adalah tahun-tahun di mana masa-masa di mana proses digital transformasi di Indonesia itu akan berkembang dengan sangat-sangat cepat sebenarnya, gitu. Oke, nah balik lagi ngomongin tentang produk yang kita punya. Jadi basically sebenarnya produk kita cukup banyak. Kalau saya jelasin satu-satu di sini, waktunya nggak akan cukup, bisa sampai pagi. Saya jelasin satu-satu karena produknya banyak banget. Tapi basically ini beberapa line up yang kita punya. Kita punya line up cukup banyak dari low end sampai ke high end kita punya. Sebelum tahun Februari 2022 kita punya total cuman 27 model. Cuman starting dari Februari 22 ke atas itu kita ada tambahan 8 model sehingga kita punya total 35 model. Nggak terlalu banyak, cuman 35 model doang. Jadi mungkin gampang ngapalinnya. Semoga. Nah, ini fun fact, mungkin ada sesuatu yang kita bisa bagiin, Tas? Biar ada ini aja. Oke, fun fact. Fujitsu adalah scanner pertama yang punya sertifikasi TKDN. Ada yang tahu? Atau di sini tahunya ada brand sebelah yang ternyata udah TKDN dibanding Fujitsu. Atau kita bisa bilang sekarang Ricoh. Atau ada yang tahu Fujitsu itu TKDN-nya dari tahun berapa? Kalau yang bisa jawab, saya kasih apa? Hadiahnya apa? Ya, ada gimmick lah. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Coba-coba aja. Tahunnya tahun berapa? Yang pasti sebelum pandemi. Saya udah kasih hint loh. Angkat tangan, Pak. Angkat tangan aja, Pak. Oke, Bapak. 2000? Oh, salah. Setelah 2015. Ayo silakan, yang lain ada lagi? Ya, monggo silakan, Pak. 2018. Masih salah. Sebelum 2018, Bapak? Oke, benar sekali. Oke, jadi Fujitsu adalah scanner brand pertama di Indonesia yang punya sertifikat TKDN. Kita punya starting dari 2017, bahkan dari sebelum peraturan pemerintah yang masalah TKDN itu benar-benar istilahnya dibikin secara strict. Kita sudah ada. Jadi saya berapa kali menyampaikan ini dan banyak sekali user-user yang kaget sebenarnya. Mereka taunya, loh, Fujitsu punya yang TKDN. Kan Fujitsu brandnya bukan brand lokal. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Tapi kita dari Fujitsu Indonesia, kita mencoba untuk mensupport istilahnya, ya bisa dibilang kita menghadirkan kearifan lokal di produk kita. Ya, karena kita punya pabrik di Batam. Gitu. Makanya kita punya beberapa model scanner yang which is ada tingkat persentase TKDN-nya. Dan jangan khawatir,
selain daripada tadi kan sempat dibilang kita akan ganti label, nah terus nantinya untuk yang ganti label yang di recall-nya itu sendiri gimana? Jangan khawatir, untuk yang recall kita tetap akan ada TKDN-nya, jangan khawatir. Dan kami berharap sekarang lagi on proses, semoga kalau berjalan lancar harusnya mungkin awal bulan depan itu harusnya udah kelar, atau mungkin pertengahan bulan depan itu udah selesai, dan secara persentasenya sendiri itu akan jauh lebih gede dibandingkan yang masih label Fujitsu. Ya seperti itu. Oke, nah terus mungkin masih ada lagi nih. Ada yang tahu dari 35 model? Ya, dari 35 model yang tadi saya sebutin, ada berapa model yang ter-TKDN? Silakan dibaca-baca dulu di brosurnya. biar kan nggak ada sih sebenarnya tulisannya sih. Cuman mungkin bisa ditebak-tebak, oke? Dari 35 model yang ada, itu ada berapa banyak kita? Jangan ngasih bocoran dong. Jangan ngasih bocoran dong. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Oh ya, silakan Pak. Aduh, terlalu dikit Pak. 5 masih terlalu dikit. Bisa dibilang lebih dari 50%. Ayo, hitung-hitungannya gimana tuh? Monggo Pak. Oke. Oke, jadi total dari 35 model yang kita punya, tadi kita punya ya, kita punya 21 model yang sudah ter-TKDN. Jadi bisa dibilang hampir lebih dari 50% kita punya scanner itu sudah TKDN. Jadi bisa dibilang pilihannya cukup banyak. Ya, terutama mungkin buat teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini untuk yang negeri ya, terutama ya, kadang-kadang kan aturan-aturan TKDN itu masih harus sangat ditegakkan lah ya istilahnya ya. Saya berapa kali visit ke beberapa BUMN dan lain sebagainya, itu juga selalu jadi pertanyaan TKDN. Jadi jangan khawatir, kita akan tetap support untuk TKDN-nya, dan nggak cuma yang Fujitsu aja, nantinya yang Ricoh pun juga akan ada TKDN-nya. Jadi jangan khawatir. Oke, dan ini satu lagi. Oh, yang ini bukan pertanyaan karena saya mau sedikit menunjukkan video tentang hal ini. Jadi kita lihat aja ya videonya. You may have heard that Fujitsu document scanners are now called Ricoh document scanners. Let's walk through all of the exciting changes our new name brings. Fujitsu has been #1 in the global marketplace for decades. Now, as Ricoh, our document scanners will still be #1 in the global marketplace. A brand defined by its innovation will be redefined by its innovation. What? Where you used to expect excellent performance, you can now expect excellent. Okay, is this real? Because I drove all the way from Racine. Cut! Oh no, you're killing it up there. Yeah, just keep doing what you're doing. The only thing that's changing is the name. Yes, just the name. Okay. Yeah. Let's take it from the top. Ricoh. Great name. Let's bring in the McCall and Pyro team. You're on deck. Ricoh document scanners. Nothing's changing but the name. Oke, jadi itu sedikit penjelasan ya kenapa kok sekarang jadi Ricoh. Jadi jangan khawatir, nggak ada yang berubah, cuma namanya doang. Simpelnya sih itu, oke. Kita cuma pengen memperkenalkan dia seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Oke, jadi basically seperti yang tadi dibilang di videonya ya, dari yang labelnya Fujitsu itu akan semua berubah menjadi Ricoh. Ya, cuman memang kalau misalnya di sini masih pengen menggunakan yang Fujitsu, silahkan dari tim distributor kita ECS juga masih ada beberapa stok yang Fujitsu. Cuman as long as the stock less, istilahnya seperti itu. Ketika nanti untuk barang baru semuanya akan beralih ke Ricoh seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa series ya, beberapa families yang kita punya, ada FA series, ada ScanSnap, ada Scan Partner. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lah. Oke.
Oke, jadi ini sedikit video lagi yang akan saya tunjukkan. Ini ada beberapa video mengenai fitur-fitur yang kita punya supaya Bapak Ibu sekalian lebih tahu lah PaperStream IP scanner kita bisa automatically apa. converts Oke? a wide range of documents into high-quality data, even better than the original document. With PaperStream IP image cleanup, OCR performance has been radically improved. Documents with colored or patterned backgrounds, typically resulting in low character visibility, can be now scanned into black and white documents, optimal for OCR performance. Image cleanup on documents with patterns, uneven stains, and noise in background. Advanced character extraction features such as reverse type extraction, halftone removal, stamp removal, and character thickness adjustment all contribute to images optimized for OCR processing. In addition, a host of intelligent features to optimize scans for post-processing routines: automatic paper size detection, automatic color detection, automatic rotation, automatic deskew, and blank page removal to automate processes that were once manual to achieve efficiencies and accuracies in document data. The automatic rotation function in particular is now more accurate using deep learning technologies in its engineering phases. Document formats can be pre-registered, thereby ensuring accurate document rotation and total streamlining of document scanning processes. PaperStream IP comes with a variety of other useful features. PaperStream IP Scanner Driver, your answer to unprecedented image cleanup. Oke, nah ini video yang sedikit menunjukkan capability dari image processing dari scanner yang kita punya. Jadi basically untuk secara software kita punya dua tipikal software ya. Yang satu sebutannya PaperStream, yang satu lagi sebutannya itu ScanSnap Home. Ya, nah untuk PaperStream ini adalah software yang digunakan di most of our scanner. Jadi FI series dan SP series menggunakan PaperStream. Kemudian untuk ScanSnap series itu ada softwarenya sendiri yaitu ScanSnap Home. Nah, PaperStream IP ini adalah scanner driver yang dia tugasnya sebenarnya untuk melakukan image processing sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dari sisi DPI-nya, dari sisi resolusinya, teksnya butuh dipertebal, ya kan? Atau mungkin dokumen lama, banyak noise-nya bisa dihilangkan, yang seperti itu. Oke, ini adalah yang dilakukan oleh si PaperStream IP atau untuk scanner driver-nya. Nah, satu lagi untuk dari PaperStream itu ada yang namanya PaperStream Capture, software capture-nya. Ya, next. Nah, untuk PaperStream Capture ini adalah software capture-nya, satu bundling dengan PaperStream IP, kurang lebih capability-nya Capture image data at the point of scanning and release for checks and storage. The software streamlines routine scanning operations for enhanced productivity and efficient data management. Operation is simple, with scans initiating with one click. PaperStream Capture comes with a simple user interface, which includes predefined profiles so that scanning operators can quickly scan, name files, and release to preferred destinations. After scanning, users can validate scanned images using the thumbnail preview or click for a close-up view. Image rotation, rearranging pages, and quick edits are all possible in a single dialog. Misfeeds and scanning quality errors can be seen right away, as errors are displayed in color frames for fast and easy quality assurance. Scanned images can be saved to preset destinations like SharePoint, scan to email, and network folders using the scanning profiles or released to favorite applications. Zono OCR detects text that is printed in designated areas of documents and utilizes the extracted line of text to automatically name folders and files or export files in CSV. PaperStream Capture can automatically sort documents into folders by using various page separation methods.
For instance, the software automatically sorts information into client-specific folders without manual post-scan sorting. Documents can be output into various file formats, like searchable PDFs. For those looking to have more powerful functions for intensive work sharing, Paper Stream Capture Pro software is also available. Image Capture Software, Paper Stream Capture, your answer to high-quality images. Oke, nah itu untuk kurang lebih untuk capability dari sisi untuk paper stream capture-nya ya. Jadi paper stream capture sendiri dan paper stream IP itu sudah jadi bundling, jadi satu, itu sudah bawaan dari scanner kita. Jadi jangan khawatir mikirin masalah nambah license. Basically beli scanner udah dapat software-nya seperti itu. Oke, nah ini software terakhir kita punya yang namanya Scan Snap Home. Mungkin saya percepat aja supaya bisa nanti ke materi selanjutnya setelah ini. All documents scanned with ScanSnap can be organized automatically and utilized right away. ScanSnap Home. Automatic functions provide optimal image quality effortlessly. File names are generated automatically based on content. In addition, scan pages are identified and sorted as documents, business cards, receipts, and photos. Managing all your data is simpler than ever. Easily share information with your team members by saving to a common server. Label scan data with tags. Presentation material and business cards you receive at meetings, for instance, are easy to find by categorizing them with the same tags. Keyword search and look through all your scanned data to find what you need immediately. Editing, such as adding and deleting pages in scanned data, is also possible with ScanSnap Home. The ability to create Microsoft Office documents provides added flexibility. Moreover, ScanSnap Home recognizes and extracts text on scans, such as names on business cards and numbers on receipts, allowing you to write emails with one click of the email address on the scanned business card, or estimate how long it will take to reach your customer's office. Corrections made to scanned data are reflected on future scans. ScanSnap Home also recommends file names based on your previous file naming preferences. Scanning settings are also simple with ScanSnap Home. Choose from a wide variety of profiles and customize them to suit your preferences. And start scanning with just one touch of the preferred icon. All your profiles show up on the ScanSnap touchscreen. Icons can be color-coded for each user, so that you can find your own icons immediately, even when sharing the scanner at the office or at home. Enjoy all your documents in one place. ScanSnap Home. Oke, nah jadi ini untuk yang software untuk dari sisi ScanSnap Home-nya. Agak sedikit berbeda dengan yang PaperStream tadi. Jadi bisa dibilang ini software-nya sudah saya sebutnya all in one dalam satu software. Dia udah ada untuk manajemennya, simple management lah ya, simple management. Terus kemudian secara feature juga image processing-nya juga sudah ada.
Jadi terkumpul semuanya dalam satu software namanya Scan Snap Home. Jadi nggak terpisah kayak tadi Paperstream, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini beberapa portfolio dari customer kita. Jadi kita cukup banyak, mostly main customer kita banyak di government dan juga banyak di BFSI atau banking and financial service industry. Tapi di industri-industri lain pun juga sudah banyak yang menggunakan kami punya produk. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah nextnya sendiri sebenarnya kita akan ngomongin lebih banyak tentang aplikasi. Kenapa? Jadi untuk proses digital transformasi sendiri mungkin nggak cuman menggunakan kita punya bawaan software, tapi basically kita juga kerjasama dengan beberapa partner, salah satunya Codena yang bisa membawakan solusi dari mereka yang bisa dibundling atau diintegrasikan dengan kami punya produk. Nah, untuk detailnya seperti apa, saya serahkan sesi selanjutnya ke timnya Codena. Monggo silahkan Pak. Silakan Pak. Baik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya lagi bingung ini Pak. Saya megang kamera, saya ngomong, saya nggak bisa nge-share sendiri. Ya. Jadi begini, sebelum kita mulai mendemokan atau mendengarkan pemaparan dari Pak Rohman, perkenalkan saya untuk memperkenalkan DMR, aplikasi Digital Mark Reader. Jika seandainya ada yang belum menggunakan DMR di ruangan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi kalau sudah pakai DMR atau sudah kenal DMR, mohon untuk angkat tangan. Yang sudah pakai DMR, banyak ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, ini mungkin belum pernah dengar sebelumnya, atau ada informasi baru yang bisa diperoleh, yang mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ada manfaatnya gitu. Ini adalah slide ke-8. Mari kita kembali ke slide pertama. Jadi tulisannya tadinya pengalaman 17 tahun bersama DMR dan scanner Fujitsu. Artinya slide ini saya buat 3 tahun lalu. Tadi sore ketika dibutuhkan ya saya edit aja jadi 20 tahun. Ya. 20 tahun. Kalau di brosur ini tulisannya 2009. Your trusted leader since 2009 gitu ya. Mungkin maksudnya menjadi pemimpin pasar sejak 2009. Nah, adapun kami di Codena memasangkan DMR dengan Fujitsu itu 5 tahun sebelum 2009. Jadi dari 2004 kami sudah memasangkan antara scanner Fujitsu dengan DMR. 2004, nomor 20 harusnya 2024 ya. Kalau gitu 2003 lah, 2003. Sudah ada user DMR 2003. Kita coba soundnya mungkin nggak nyampe ini. Saya coba play. Ya, video yang sedang kita saksikan ini adalah video yang dipublikasikan oleh SDM Polri. Jadi bukan video buatan kami.
Intinya waktu itu masih pandemi, kemudian kami dari Kodena membantu Polda Jabar dalam rangka pemeriksaan psikologi. Kita percepat saja. Jadi pada awalnya DMR itu dibuat atau dirancang untuk dihadirkan gitu, untuk digunakan di sekolah-sekolah niatnya tuh. Ternyata sering perjalanan waktu yang banyak minat justru lebih banyak yang di luar sekolah. Maksudnya perusahaan-perusahaan, kemudian konsultan SDM dalam rangka rekrutmen, kemudian tes psikologi, kemudian ada juga yang hadir di sini mungkin untuk tes TOEFL ya di pusat bahasa. Kemudian di UGM dulu dipakai untuk apa Pak ya? UM ya, ujian mandiri. Nah, selain ujian, DMR juga sudah digunakan untuk proses entry data, survei, dan pemilihan umum. Kita lanjut. Ini adalah contoh LJK yang digunakan di Polri. Kemudian saya sampaikan di sini juga bahwa mungkin untuk pengguna DMR yang lama itu masih pakai yang bulatan. Nah, sedangkan untuk psikotes standarnya pakai yang tanda silang. Kenapa? Supaya lebih cepat ngisinya. Kalau ngisi bulatan kan lama ya. Bayangkan kalau ada psikotes MMPI misalnya dengan jumlah soal 567 dalam satu lembar, satu halaman. Kalau silang kan cepat. Nggak usah lihat soalnya, langsung dijawab gitu ya. Nah, terkait dengan penggunaan scanner, salah satu fitur di scanner yang harus dihindari kalau kita menggunakan settingan bulatan, ada yang namanya punch hole removal. Kalau kita punya dokumen yang di sampingnya misalnya ada lubangan, ada lubang 2 di sini, itu namanya punch hole ya. Jadi lubang untuk masukkan ke map ya. Di scanner Fujitsu ada fitur itu, punch hole removal. Gunanya apa? Supaya waktu dokumen ini di-scan, walaupun lubangnya ada, hasil PDF-nya atau JPEG-nya itu nggak ada lubang gitu, sesuai dengan aslinya. Nah, fitur ini sangat berbahaya bagi LJK yang diisi pakai bulatan. Ketika bulatan dihilangkan, bisa-bisa jawaban peserta hilang. Yang tanggung jawab siapa? Yang pakai scannernya, yang operasikan, operatornya ya. Ya ini sekedar sekedar tambahan lah. Jadi proses apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam DMR? Apakah DMR ini punya AI untuk membaca mana jawaban, mana bukan? Sederhananya sebenarnya tidak pakai AI. Ya. Walaupun DMR dikembangkan di lab yang namanya lab AI, prinsip dasarnya hanya membandingkan kehitaman. Jadi misalnya A, B, C, D, E. Mana yang paling hitam di antara A, B, C, D, atau E? Maka dia ambil satu yang paling hitam, maka itulah yang dia akan dianggap sebagai jawaban. Bagaimana kalau ada 2 yang hitam? Bagaimana kalau ada 2 yang sama-sama hitam? Apakah diambil dua-duanya? Bisa ngambil yang paling hitam, bisa juga ngambil yang dua-duanya. Ada pilihannya. Jadi ada psikotes yang memang rancangannya itu jawabannya boleh lebih dari 1 atau harusnya memang lebih dari 1 gitu. Misalnya pertanyaannya penjumlahan, 20 tambah 3 berapa? Jawabannya berapa? 23. Nah, pilihan jawabannya itu cuma angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Cara jawabnya, 2-nya disilang, 3-nya disilang. 23 kan?
Nah, itu salah satu contoh menjawab di psikotes yang membutuhkan fitur boleh atau harus bisa menangkap jawaban lebih dari satu. Ini slide yang tadi pertama kali saya tampilkan. Kemudian ini adalah slide tambahan. Jadi kalau kita punya pekerjaan scanning misalnya, kita tidak bisa hanya mengandalkan alat. Pada saat kita punya alat, misal alatnya FI 7180, kecepatan 80 lembar per menit. Apakah 1 jam bisa lebih dari 4000 lembar? 80 per menit dikali 60, 4800. Matematika seperti itu tidak bisa digunakan pada saat kita menggunakan scanner. Kenapa? Karena alat-alat ini digunakan oleh orang. Kecepatan orang memasukkan dokumen, apakah ada hitungannya? Ya, jadi ada beberapa konsumen kami juga yang salah kaprah gitu ketika ingin melaksanakan project scanning misalnya. Wah, kalau saya punya scanner 100 ppm, 100 lembar per menit, kata dia, saya bisa scan dong 6.000 dokumen 1 jam. Nggak bisa ya. Jadi pada prakteknya dokumen itu kan harus disiapkan, dikeluarkan dari tempatnya, kemudian dilepas staplernya atau klipnya, kemudian dirapihkan sebelum dimasukkan, kemudian disortir, seandainya ada yang nempel harus dilepas. Dan itu butuh waktu lama. Lepaskan dokumen, masukkan dokumen, kemudian kalau ada yang ngejam, harus dibuka scannernya, ambil dokumennya, tutup lagi. Udah sering Pak ya? Udah berpengalaman lah masalah scanning. Saya tidak perlu mengajari, intinya kita tidak bisa hanya mengandalkan alat, kita harus punya strategi, kita harus punya orang yang terlatih, dan kita harus punya sistem bahwa ada SOP yang digunakan untuk setiap kali kita menggunakan alat maupun mempercayakan alat itu kepada operator. Salah satu diantaranya adalah misalnya ketika kita punya operator baru yang dia baru pertama kali menyentuh scanner, hal pertama yang perlu kita beritahukan adalah kasih tahu dulu harga scannernya berapa. Pak Basri, 7180 harga scannernya berapa? Nah, harga di atas 30 juta. Maka jangan sampai ini ketendang atau jatuh, kedorong, nggak sengaja gitu. Kalau nggak tahu harganya biasanya suka-sukanya dia gitu kan, penggunaannya tidak berhati-hati. Banyak yang kami temukan gitu ya. Jadi di Kodena selain kami menjual scanner baru, ada juga service scanner. Nah, ketika kami melakukan service scanner, banyak kami temukan scanner-scanner yang di dalamnya pada saat dibuka banyak stapler di dalamnya itu. Jadi scannernya ini dipakai untuk mengunyah stapler. Itu adalah hal yang terlarang. Baik. Scanner adalah investasi, tapi tidak banyak orang yang mampu untuk menyadarinya gitu. Untuk lembaga-lembaga yang memang bukan nirlaba gitu ya, bukan lembaga pendidikan atau lembaga nirlaba, scanner adalah sumber pemasukan, bahkan mendatangkan uang gitu, termasuk dalam hal menggunakannya sebagai alat untuk scan dokumen biasa maupun untuk rekrutmen misalnya. Saya ingin cerita mengenai lembaga atau perusahaan yang cukup seru pada saat mereka melakukan rekrutmen. Ada yang tahu Trans TV? Oh ya, Trans itu satu grup dengan Detik ya. Trans TV, Trans 7, Detik. Bahkan sekarang ada CNN Indonesia, CNBC. Dulu mereka pernah melakukan rekrutmen dengan cara silahkan daftar sebanyak-banyaknya. Semua yang daftar berhak ikut ujian. Bayangkan tuh,
tidak ada seleksi administrasi di depan. Semua yang mendaftar berhak ikut ujian penerimaan pegawai. Yang daftar satu stadion, GBK. Kalau di Bandung sesabuga lah, berkali-kali dipakai sabuga itu. Jadi mereka pintar. Maksudnya penyelenggara ujiannya. Ujian dulu, setelah itu baru seleksi administrasi. Dari ujian diperoleh 500 yang terbaik. 500 yang terbaik ini dipersilahkan untuk memasukkan berkas administrasinya gitu. Jadi enak meriksa manualnya, cuma 500 lembar kan? Cuma 500 amplop gitu. Bayangkan kalau yang diperiksa 20.000 amplop. Kemudian yang boleh ikut ujian cuma 10.000. Kan namanya beda. Jadi waktu dipangkas di depan. Bagaimana caranya memangkas waktu? Jadi yang diperiksa administrasinya hanya yang betul-betul berkualitas akademiknya misalnya. Baik. Ini lebih tentang scanning dokumen. Oke, bahwa untuk mendapatkan hasil scan yang bagus, kita tidak cuma perlu alat yang bagus, tapi juga perlu orang atau operator yang terlatih, gitu. Oleh karena itu, setiap ada pengguna DMR yang baru, kami memberikan pelatihan gratis untuk pengguna DMR. Baik, silakan dicoba dulu. Di depan ini adalah demo bagaimana DMR bekerja. Ya, kalau tidak muncul di layar, mungkin ada hambatan. Intinya adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan di DMR adalah do extract while scanning. Jadi pada saat scanningnya selesai, ekstraknya juga sudah selesai. Mungkin banyak dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum tahu bahwa ada yang namanya fitur do extract while scanning. Ya, dapat dilihat bahwa begitu lembarnya sudah keluar dari scanner, hasilnya sudah langsung jadi juga gitu. Jadi tidak harus menunggu, scan dulu 100, habis itu ekstrak, scan dulu, ekstrak. Ini adalah salah satu fitur yang mungkin jarang dimanfaatkan gitu. Baik, selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan ke Pak Rohman mungkin untuk berbagi. Mau di depan atau di sini? Di depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman dari UGM. Kebetulan saya diajak oleh Pak Rif untuk ke Bandung untuk sedikit cerita pengalaman kami di UGM menggunakan Fujitsu atau di DMR yang lebih tepat. Jadi tahun 2015-an itu kami di UGM itu kami biasanya menggunakan yang scanner optik, dan saya di Direktorat Akademik yang direktorat yang mengelola penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya sebagai koordinator untuk mengawal untuk
menyeken ujian mandirinya di UGM. Sebelumnya kami dengan scanner yang optik itu target kami bisa sampai 2 minggu untuk nyeken 150-an ribu lembar. Kemudian yang lebih parahnya karena scanner yang optik itu sudah tidak ada yang baru, adanya yang kelas kecil, sedangkan kami butuh kuantiti yang besar. Terus saya coba googling, kemudian dapatlah yang di Bandung. Dan kebetulan kami sebenarnya waktu di kedokteran saya pernah menggunakan scan seperti ini. Kami pakai Gestetner kalau tidak salah waktu itu. Tapi scannernya yang udah bareng sama kopi. Itu pelan sekali dan template-nya itu tidak bisa diganti-ganti. Kalau misalnya mau ganti itu ke mereka, bukan oleh kami. Jadinya kami tidak punya kebebasan untuk membuat template dan tidak banter. Jadi saya benar-benar tidak mengharapkan kerjasama dengan yang di Semarang itu. Kemudian saya coba cari, kebetulan ini ada nama-nama ITB-nya. Wah ini jadi istilahnya jika pimpinan saya ini kok milihnya yang di sini ya, karena ITB pakai ini nih Pak. Kemudian pada waktu pilihan pun Pak Arief sempat menawarkan mau pakai yang Fujitsu atau yang Canon. Saya ya ibaratnya laptopnya pimpinan waktu itu banyaknya pakai Fujitsu. Saya merem aja pokoknya Fujitsu Pak. Jadi bayangan saya jika pada waktu nyeken kok lama atau trouble, saya kan udah pakai Fujitsu Pak, gitu kan. Jadi artinya brand merek yang sudah saya pilih itu benar-benar sudah pilihan dari pimpinan-pimpinan saya yang sebelumnya. Karena rata-rata laptop pimpinan waktu itu Fujitsu, Toshiba, tapi rata-rata Fujitsu lah, yang Toshiba itu yang untuk yang di bawahnya. Selama kami pakai ini, kami yang ditargetkan 1 minggu, saya bisa mengerjakan 4 hari tanpa lembur. Di sisi lain kami bisa lebih cepat pulang ke rumah, target lebih cepat, tapi di sisi lain uang lemburan kami berkurang sih memang. Teman-teman pada protes, wah ini Bang kita nggak dapat makan malam nih gara-gara udah cepat selesai. Itu serius, itu memang benar-benar pimpinan itu salut, alatnya itu kok bisa banter. Saya langsung beli. Pada waktu itu padahal alatnya hanya 2 yang kami beli. Pada awal itu kami hanya beli 2, beli yang tipe kecil ini dan tipe yang besar. Kemudian kebetulan tahun selanjutnya itu ujian nasional itu dikoreksi oleh perguruan tinggi negeri masing-masing daerah. Jadi pada waktu itu UGM bekerjasama dengan UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Oleh Kemdikbud didemukan, kebetulan yang didemukan itu dia menggunakan scanner Fujitsu yang besar, seperti yang sudah kami miliki juga. Pada waktu itu UNY masih pakai Canon. Nah, karena kami harus bergabung, jadi semua ujian nasional anak SMA pada waktu itu digabung, kemudian dikumpulkan, dikoreksi oleh UNY. UGM itu hanya pendamping, tapi tim kami lumayan lebih cepat karena kami pakai Fujitsu, sedangkan di teman-teman di UNY ada juga Fujitsu, tapi Fujitsu yang model yang tipe lama ya. Sedangkan kami sudah lebih baru karena, dan itu benar-benar kebetulan. Jadi kebetulan 2015 kami baru pakai dengan scanner yang digital. Kemudian 2016 Kemdikbud meminta bantuan PTN untuk melakukan koreksi dengan cara digital juga. Dengan optikal itu benar-benar tidak jalan karena pada waktu itu waktunya mepet, tapi kalau dengan yang ini lumayan.
kami juga beli yang tipe tertinggi pada waktu itu, kecepatannya yang tertinggi, karena kami ngejar target. Yang paling utama bagi kami waktu itu ya istilahnya pilihan. Saya tidak mau disalahkan karena salah pilih barang. Saya tidak mau juga disalahkan terlambat karena salah pilih barang, ibaratnya kayak gitu. Jadi saya ketika ditawarkan dua pilihan, saya pilih merek yang sesuai dengan beliau pakai waktu itu. Pokoknya Fujitsu lah ibaratnya gitu. Karena Canon terus terang kalau ketika mahasiswa saya pakai Canon, jadi bayangan saya itu kami bukan mahasiswa lagi, kami sudah instansi itu, jadinya saya harus lebih tinggi daripada levelnya mahasiswa dan saya tidak mau disalahkan karena salah beli barang itu. Jadi pada waktu itu ya itu, dan benar-benar memang setelah kami pakai ini UNJ melirik juga, kemudian UNJ akhirnya kontak Pak Arief juga, UNJ pakai Fujitsu juga, kemudian dari beberapa fakultas itu kan kami sempat membawa alat ini ke Malaysia kalau pas ujiannya di Malaysia karena harus segera dikoreksi di sana. Kebetulan tim Pak Arief juga siap, jadi siap artian on call kalau misalnya saya ada masalah di sana, timnya Pak Arief siap juga. Dan yang paling senangnya juga saya template-nya itu udah versi saya sendiri, jadi udah versi kami sendiri, kami tidak tergantung dengan vendornya lagi. Kemudian kami bisa mendesain sendiri, arahan pimpinan bisa kami fasilitasi juga, sehingga kepuasan kami dengan DMR ini kami bisa mendesain sendiri, kemudian kebutuhannya sudah sesuai kebutuhan kami, dan yang paling utama juga alatnya, kecepatannya itu sesuai dengan target yang kami inginkan seperti itu. Jadi setelah UNY kemudian Fakultas Psikologi yang ada tes untuk ke mahasiswa itu juga sudah menggunakan yang Fujitsu juga. Gimana? FKG juga ya. Karena terus terang kebetulan di UGM dananya juga ada lah, ibaratnya kita saya sering disampaikan oleh pimpinan, pokoknya kalau jangan pilih barang yang ibaratnya ngirit-ngirit, karena kita tanggung jawabnya besar. Kita kalau beli barang yang tanggung-tanggung, kemudian kualitasnya tidak maksimal, kita yang disalahkan, akhirnya sia-sia juga beli barang itu pada waktu itu. Jadi pokoknya saya paling utama saya tidak mau disalahkan karena tidak seleranya beliau, kemudian tidak sesuai target, ya sudah. Kalau misalnya pilihan saya ini tidak mampu, ya saya bilang ya berarti laptop Bapak memang kurang juga. Gitu. Jadi tanpa saya tetap waktu mau nambah 2 unit lagi, Pak Ari tetap nawarin lagi, mau pakai yang ini enggak, ini lebih murah nih Pak, sekian gitu. Saya tetap benar-benar waktu itu memang tidak ada pikiran untuk yang lain. Dan kebetulan kami juga printer ijazah kami pakai Gestaltner yang sekarang juga akan ganti nama jadi Ricoh juga. Jadi besok misalnya kami beli lagi unit ini Ricoh, ya akhirnya barang kami nanti Ricoh semua nanti akhirnya. Tidak ada yang Gestaltner atau Xerox atau Fujitsu lagi. Yaitu testimoni dari tempat kami, yang jelas kami terus terang sudah puas. Makanya ketika Pak Arief menawarkan coba kasih testimoni, kalau saya tidak ragu lagi ya, saya mau. Tapi kalau misalnya memang kami tidak puas, saya juga tidak berani akan untuk memberikan testimoni ke Bapak Ibu semua. Demikian mungkin sekilas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, sebentar. Saya ingat ya bahwa mungkin sekitar tahun 2018 itu saya datang ke kantor Pak Rahman. Ya, Pak, saya ada barang baru nih gitu. Bukan Fujitsu, mereknya M.
merek M. Ini kalau Fujitsu kan 80 per menit. Yang M ini 100 per menit, Pak. Lebih cepat. Nah, harganya lebih murah. Pak Roman langsung ngebalas. Gimana waktu itu, Pak? Saya ingatnya Pak Roman bilang gini, kalau saya pilih yang M, kata beliau gitu ya, kalau saya pilih yang M, terus scannernya rusak, saya dimarahin pimpinan, katanya gitu. Tapi kalau saya pilih Fujitsu, sekarang Rikoh gitu ya, kemudian scannernya rusak, saya nggak dimarahin. Kenapa? Karena saya udah pilih yang paling bagus. Tugas saya di situ, pilih yang paling bagus gitu. Jadi play safe gitu, main aman gitu ya. Saya bilang, bagus juga nih. Itulah kenapa saya minta beliau untuk hadir malam ini gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sepakat gitu ya dengan saya. Terima kasih Pak Roman. Kami kembalikan ke Pak David. Oke, nah itu tadi ada sedikit sepatah dua patah kata juga, sedikit share tentang pengalaman penggunaan dari kita punya produk. Nah untuk sekarang ini tadi kan udah ngomongin dari sisi front end-nya, terus kemudian contoh aplikasi yang bisa digunakan juga. Nah sekarang tiba saatnya untuk yang bagian untuk di back end-nya sendiri. Nah ini nanti akan dibawakan oleh tim ECS. Dari tim ECS sendiri akan membawakan untuk produknya adalah Rubrik ya, benar ya. Oke, saya serahkan ke Pak Goza. Monggo silakan Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Saya Gozal dari ECS. Di sini saya sebagai pre-sales untuk produk Rubrik. Nah, jadi mungkin kalau tadi sebelumnya dari Fujitsu oleh Pak David sudah jelasin terkait solusi scanner sebagai front end-nya. Lalu dari Pak Arif, kodenya itu ada DMR itu untuk aplikasinya. Nah, sekarang Rubrik itu saya mau jelasin solusinya, yaitu solusi backup sebagai solusi pendukung secara infrastrukturnya. Jadi kalau ya kita tahu ya, kita punya scanner itu tentunya kan ada output, ada hasil ya, hasil scannernya. Nah itu kan biasanya banyak dokumen-dokumen penting, entah itu legal dokumen atau ya lembar jawaban lah, hasil tes psikotes gitu. Dokumen-dokumen seperti itu kan dokumen penting ya istilahnya ya, itu perlu kita jaga agar datanya nggak hilang. Nah makanya itu kita perlu punya solusi backup. Nah, Rubrik itu kita merupakan solusi backup. Jadi Rubrik ini kalau kita lihat secara umurnya ya, mungkin belum masih muda ya mungkin. Jadi Rubrik ini dia baru berdiri itu dari 2014. Dia company di US. Tapi itu secara global itu sudah punya lebih dari 5.000 global customer. Nah, Rubrik itu kita solusi software backup, tapi kita modelnya sudah kita bundling. Jadi bentuknya sudah solusi. Jadi sudah ada hardware, sudah ada softwarenya juga. Nah, Rubrik ini kita ada untuk di on-prem ataupun di cloud. Jadi kalau ada yang sudah menggunakan public cloud service, misalkan ada menggunakan Amazon Web Service, Google Cloud Platform, atau Microsoft Azure, Rubrik ini sudah ada di ketiga public cloud tersebut. Nah, balik lagi ke terkait pengamanan data ya, lebih tepatnya data backup, itu biasanya ada beberapa tantangan. Yang pertama itu dari innovation operation. Jadi biasanya kita untuk melakukan maintenance atau melakukan operasi backup itu biasanya cukup kompleks. Banyak infrastruktur yang perlu kita manage, sehingga itu akan jadi time consuming. Dan kemungkinan terjadinya human error itu cukup besar. Sama yang kedua itu not code mobile ya, jadi kalau kita simpan data backup kita di on-premise, di lokasi data center kita, di server kita, nah itu biasanya
kalau mau kita lempar lagi, kita integrasikan ke cloud, karena kan kalau kita lihat ya belakangan, storage di cloud itu secara cost, secara harga, itu per gigabyte, per terabyte itu lebih murah. Nah itu biasanya kalau teknologi backup pada umumnya, itu dia kesulitan untuk melakukan integrasi dengan cloud tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu terkait data assurance. Nah ini terkait belakangan ini mungkin kalau kita lihat berita banyak beberapa organisasi terutama finansial ya itu terkena serangan ransomware. Nah ransomware zaman sekarang itu dia nggak hanya menyerang data production atau data asli, tapi dia juga menyerang data backupnya. Nah sedangkan satu-satunya cara kalau kita mau mengembalikan data kita yang kena serangan ransomware itu dengan menggunakan data backup. Yang ada satu cara lain yaitu ya kita bayar ransomnya, tapi kan tentunya kita nggak mau yang seperti itu. Jadi pentingnya kita punya backup itu untuk amit-amit kalau terjadi kejadian serangan ransomware di data kita. Nah ini mungkin saya bahas lebih detail satu persatu. Jadi kalau yang pertama terkait innovation operation, jadi kalau backup pada umumnya yang tradisional itu punya arsitektur infrastrukturnya seperti ini. Jadi komponennya ada cukup banyak. Bisa kita lihat di sini ya, ada softwarenya, ada proxy-nya, ada server, atau database, storage dan lain-lain. Jadi komponennya ada banyak, hardware-nya ada banyak, license-nya juga ada banyak. Nah itu perlu kita main satu-satu tentunya secara operasional ya, itu time consuming banget. Nah, jadi dari IT resource itu kita butuh lakukan beberapa proses ini untuk melakukan backup. Nah, jadi untuk melakukan backup itu kan tentunya backup itu mau kita gunakan dia untuk kalau terjadi sesuatu itu kita lakukan restore atau recovery. Nah proses recovery-nya itu kan perlu kita testing juga. Jangan sampai kita lakukan backup setiap hari, setiap jam gitu ya kita lakukan backup, tapi ternyata beberapa hari setelahnya atau beberapa bulan setelahnya itu kita ada kebutuhan lakukan recovery dari data backup-nya itu, ternyata backup-nya nggak bisa kita recover. Tentunya kan kita nggak mau jadi seperti itu. Nah, kalau backup yang tradisional, proses testing recovery itu cukup lama. Nah, ya ini mungkin yang ya untuk yang alasan kedua yang untuk cloud mobile ini cukup simple sih ya. Jadi aplikasi pada umumnya, aplikasi backup itu sulit untuk kita bisa koneksi integrasi dengan cloud. Next. Nah, jadi pertama kalau kita punya backup, itu yang perlu kita lakukan pertama adalah kita amankan storage backup-nya. Jadi sekarang itu ada istilah namanya immutable backup. Jadi semua data yang kita simpan di storage backup, begitu kita lakukan operasi write, tulis, itu datanya kita amankan, kita encrypt datanya. Sehingga kalau ada hacker berhasil masuk, atau ada ransomware gitu ya masuk ke data kita yang asli, ransomware atau hacker itu nggak bisa nyebar ke data kita yang ada di source backup. Jadi kita mastiin data kita yang ada di source backup itu bisa kita gunakan untuk recovery nantinya. Nah lalu biasanya kalau terkena serangan ransomware gitu ya, ransomware itu kan biasanya sifatnya dia dormant dulu begitu dia masuk. Jadi ransomware itu nggak langsung aktif, dia nggak langsung mengenkripsi atau ngunci data kita. Jadi dia diam dulu, setelah beberapa saat dia menyebar ke data-data yang lain. Salah satunya data backup, biasanya yang diincar. Nah, setelah dia nyebar cukup luas, baru dia aktif. Nah, saat dia aktif itulah kita nggak bisa mengakses data kita.
Nah, proses penyebaran ransomware itu bisa makan waktu berhari-hari. Dan kita tahu kapan kita kena sama ransomware, kapan kita sadarnya, itu ya saat data kita itu kekunci, kelok. Nah, kalau kita nggak tahu backup kita yang paling bersih atau si ransomware itu masuknya kapan, kita nggak tahu, itu otomatis kita harus cobain satu-satu backupan kita. Jadi misalkan kita lakukan backup itu sehari sekali, nah tanggal 1 kita lakukan backup, tanggal 2 kita lakukan backup, tanggal kita lakukan backup. Nah ternyata di tanggal 3 itu sudah ada ransomware yang masuk. Nah, lalu tanggal 3 itu kan dia masih dormant ya, dia belum aktif, dia belum nge-lock data kita, belum dikunci datanya. Nah itu dia nyebar dulu ke data-data yang lain, mungkin sampai beberapa minggu gitu ya, mungkin sampai tanggal 20 itu dia baru aktif. Nah dari tanggal 3 sampai tanggal 20 itu kan ada jarak 17 hari ya, sekitar 2 minggu lebih. Nah itu kalau kita nggak tahu dia masuk dari tanggal 3, itu otomatis kita nyobain satu-satu. Kita coba lakukan recovery pakai data yang di tanggal 19. 19-nya ternyata masih ada. Cobain lagi tanggal 18. 18 juga masih ada. Cobain lagi yang tanggal 17. Terus sampai kita ketemu di tanggal 3 yang paling bersihnya. Nah itu kalau misalkan sekali recover butuh waktu misalkan 1 hari. Karena size datanya yang kena lock itu misalkan besar ya, size-nya sampai bertera-tera. Nah, 1 hari itu kita kali aja 17 hari. Total kita butuh waktu balikin data itu 17 hari. Nah itu jadi proses recovery-nya cukup lama. Kalau kita nggak tahu ransomware itu masuknya kapan. Nah, solusi backup dari Rubrik itu kita punya fitur-fitur ini. Kita punya single software platform. Jadi untuk hardware dan software backup itu sudah kita bundling. Jadi untuk instalasi nanti cukup kita racking, kita taruh di rak, terus kita connect ke network jaringan. Nah dari situ kita bisa langsung lakukan backup. Nah untuk backupnya itu bisa kita otomasi. Jadi backupnya mau kita atur per hari atau mau mungkin kalau untuk aplikasi-aplikasi yang cukup kritikal itu kita settingnya dia tiap beberapa jam gitu ya, itu bisa kita lakukan otomasinya. Nah untuk recovery-nya juga itu kita punya fitur instant recovery. Jadi meskipun datanya itu besar, katakanlah sampai dia size-nya sampai terabyte, itu nanti tetap bisa kita recover tuh dengan cepat. Itu bisa mungkin kalau yang backup tradisional dia recovery-nya makan berhari-hari, itu nanti dengan Rubrik dalam hitungan menit itu sudah bisa kita recover, kita pulihkan datanya. Lalu bisa kita otomasikan juga itu melalui API. Jadi kalau misalkan ada menggunakan tools IT yang lain ya, automation tools, Rubrik ini bisa kita integrasikan ke sana. Nah, balik lagi ya ke problem pertama tadi terkait ransomware. Jadi memang kita di data center, di IT itu tentunya kan pasti kita punya solusi untuk langkah preventifnya ya, pengamanannya. Entah itu dengan ransomware, antivirus, dan lain-lain. Nah tapi firewall, antivirus itu nggak ada yang dia bisa jamin 100% itu nggak akan kena hack, nggak akan kena serang. Gitu. Nah makanya itu kita perlu data backup sebagai perlindungan terakhirnya. Nah cuma tadi ransomware atau hacker sekarang itu dia ikut nyerang data backupnya juga. Jadi kalau firewall tembus, antivirus tembus, backupan kita kena serang juga, ya udah kelar. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, data kita hilang. Nah makanya itu kita sekarang ada konsep untuk backup itu namanya immutability.
Jadi begitu data masuk di backup, itu data nggak bisa kita edit, nggak bisa kita delete, nggak bisa kita modifikasi. Tujuannya apa? Jadi kalau kita punya data solusi backup yang dia konsepnya belum immutable, di next slide. Nah, jadi begitu di production servernya itu kena serangan ransomware, kena hit, nah itu dia akan nyebar ke data-data yang lain di storage backupnya. Kalau dia mau pakai disk backup, atau misalkan kita simpannya di storage SAN, itu kena juga ransomware nyebar ke sana. Kecuali kita simpannya di tab ya, beda kalau kan begitu kita tulis datanya di tabnya kan kita cabut. Jadi udah nggak terhubung, berarti udah aman. Di next. Nah, kalau di Rubrik itu kita dari awal datanya sudah kita amankan. Jadi semua data backup yang masuk ke Rubrik itu sudah kita lakukan enkripsi. Enkripsinya dari mulai kita lakukan transfer datanya sampai datanya itu kita simpan. Itu sudah kita encrypt, dan yang bisa buka itu hanya Rubrik, si Rubrik. Lalu kita juga ada gunakan konsep namanya air gap, logical air gap. Jadi kalau air gap itu kan istilahnya kita disconnectin ya. Jadi storage itu kita disconnect dari network, otomatis kan kita nggak bisa lakukan akses ke storage-nya. Nah, kalau Rubrik itu kita buatnya secara logical aja. Jadi kita user, meskipun kita login sebagai super admin, itu kita nggak ada akses ke file system si Rubrik ini. Nah, karena kita nggak bisa akses ke file system, tentunya kita nggak bisa lakukan browsing katalog database-nya, lalu data backup-nya. Nah, otomatis ya di situ kita nggak bisa lakukan edit, modifikasi, data yang mau kita tarik keluar, kita copy, kita coba lihat isi di dalamnya, itu tentunya nggak bisa. Oke. Nah, lalu tadi untuk ransomware itu juga kesulitannya kan kita nggak tahu ransomware itu masuknya kapan. Nah, di Rubrik kita punya solusi untuk mendeteksi ransomware itu masuk. Nah, itu kita buat solusinya itu berdasarkan AI dan machine learning. Jadi ya kalau dilihat di sini misalkan kita lakukan backup itu sehari sekali. Nah, itu kalau di backupan kita itu ada terdeteksi ada anomali gitu ya, entah itu karena ransomware atau serangan cyber lainnya gitu ya, itu nanti si Rubrik ini akan kirimkan alert ke kita. Next. Nah, lalu untuk recovery-nya, jadi karena si Rubrik ini kan kita sudah bentuknya kita sudah appliance, jadi kita punya server dan storage itu di satu appliance ukuran 2U. Nah, misalkan kalau yang mau kita backup itu bentuknya server virtualisasi atau database. Nah, itu bisa kita recover. Next lagi. Nah, jadi kalau misalkan VM atau server itu kenapa-napa gitu ya, biasanya kalau kita mau lakukan recovery pada umumnya, itu kan tentunya kita copy dulu data yang ada di storage backup ke storage aslinya, storage tujuan. Nah, kalau di Rubrik itu kita bisa recovery VM atau servernya itu tanpa kita pindahkan dulu storage-nya. Di next. Nah, jadi kalau kita punya VM di server VMware gitu ya, nah itu bisa kita recover, tapi storage-nya itu menggunakan storage-nya Rubrik. Nah, sedangkan biasa kalau kita mau lakukan recover, pemulihan data, itu kan yang lama proses copy datanya, transfer datanya dari storage backup ke storage asli atau production. Nah, kalau di Rubrik karena kita jalankan di store-nya si Rubrik dulu, proses yang lebih makan waktu lama tadi itu kita minimalkan. Jadi makanya tadi saya bilang meskipun datanya itu ukurannya sudah sampai terabyte, itu bisa kita recover-nya hanya dalam hitungan menit. Nah, tentunya kan storage asli yang kita punya
sama storage backup itu kan punya performa storage-nya yang beda, input outputnya beda. Nah, kalau nanti mau kita pindahkan dari yang tadinya ada di Rubrik ke storage yang aslinya, itu bisa kita lakukan migrasi. Nah, migrasinya itu tanpa adanya downtime. Jadi nggak ada ngeganggu aplikasi-aplikasi kita yang sedang berjalan. Nah, jadi kalau mau kita pindahkan, itu bisa. Nah, dengan fitur-fitur tadi ya, jadi storage backend sudah kita amankan, lalu kita punya fitur deteksi ransomware-nya kalau dia masuk. Lalu untuk recovery kita bisa percepat juga. Nah, jadi kalau misalkan ada ransomware masuk, dia ngelewatin beberapa perimeter security yang kita punya dari firewall, antivirus, dan lain-lain, kita bisa pastikan data kita yang ada di Rubrik itu aman dan bisa kita gunakan untuk melakukan recovery. Nah, untuk aplikasinya apa saja yang bisa kita backup ke Rubrik itu cukup banyak. Itu bisa kita lihat lengkapnya di sini. Beberapa ada yang nggak ditampilin. Jadi kalau dari server virtualisasi ya, itu ada VMware, ada Nutanix, ada Hyper-V. Itu bisa kita lakukan backup di level virtualisasi servernya. Nah, cuma kalau servernya masih belum virtualisasi ya, masih visit, misalkan OS-nya masih bare metal, Linux, Windows, ya Unix atau IX, itu bisa kita backup juga. Atau kalau misalkan kayak scanner tadi gitu ya, hasil scan, hasil DMR, itu misalnya kita simpan di storage file sharing, misalkan di NAS. Nah, itu mau kita backup ke Rubrik, itu bisa juga. Nah, lalu kalau mau kita backupnya itu di level database-nya, misalkan seperti ada menggunakan Oracle, SQL Server, SAP HANA, itu dapat di backup juga dengan menggunakan Rubrik. Jadi kita bisa lakukan backup tuh di beberapa level, dari virtualisasi, database, server, sampai ke file level itu bisa kita lakukan. Oke, mungkin sekian dari saya untuk solusi backup dari Rubrik. Saya kembalikan ke Pak David. Ya, ayo MC, balik MC. Oke, terima kasih buat para narasumber. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak David, Pak Arif, Pak Rohman, dan juga Pak Gozal atas insight-insightnya nih hari ini. Malam ini nih Jumat malam kan benar-benar banyak banget ilmu-ilmu yang dikasih gitu ya di hari ini. Mulai dari front end-nya, mulai dari scanner-nya, aplikasinya, solusinya, sampai ke infrastrukturnya, Rubrik gitu. Nah, karena itu tadi kan udah, kayaknya sih saya lihat-lihat mungkin udah banyak banget pertanyaan yang mau ditanyakan ya. Entah nggak ngerti, saking ngertinya atau gimana gitu ya. Nah, mungkin ada, kami buka sesi pertanyaan untuk bapak-bapak yang mungkin mau bertanya, silakan boleh angkat tangan. Terserah mau tentang scanner Fujitsu, tentang Pico, tentang DMR. Oh ya, silakan Pak, boleh perkenalan dulu dari mana? Nama saya Fahmi dari Universitas Pasundan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi sedikit pertanyaan ini terkait dengan tadi pemateri pertama Bapak. Jadi itu kan sudah TKDN ya Pak ya, berarti sudah masuk ke e-katalog juga TKDN. Nah kira-kira itu persentase TKDN-nya berapa persen? Nah itu kita juga sebenarnya di swasta Pak, kita di Pasundan di swasta, tapi kita banyak juga mengikuti beberapa hibah gitu ya, hibah dari kementerian. Nah itu juga mengharuskan TKDN, bahkan ada yang minta persentase begitu ya, persentasenya itu lebih dari 50%. Nah kira-kira ini sudah berapa persen nih TKDN? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Jadi seperti yang tadi sempat saya jelaskan di awal ya, kita kan sebelumnya brandnya masih menggunakan Fujitsu. Kebetulan kalau untuk yang masih brand Fujitsu, memang secara percentage itu beda-beda Pak, tergantung dari tipenya. Karena masing-masing tipe itu punya percentage yang beda-beda. Tapi untuk yang brand Fujitsu sendiri, itu kisarannya itu masih di paling rendahnya itu seingat saya di 18 atau 19%. Paling tingginya itu di hampir 30%. Masih baru segitu untuk yang Fujitsu. Nah, untuk yang nantinya brand Ricoh itu akan jauh lebih tinggi Pak.
target kita untuk yang brand Rico ini semoga bisa itu hit di sampai angka 50%. Jadi jangan khawatir, kita coba kita lagi usahakan supaya memang secara persentasenya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan yang brand Fujitsu sebelumnya. Tapi kalau misalnya memang untuk saat ini butuh dan harus menggunakan TKDN, mungkin dari kita sarankan bisa pakai yang masih labelnya Fujitsu dulu sembari mungkin atau mungkin bisa nunggu juga untuk yang brand Rico TKDN-nya keluar. Kurang lebih seperti itu, Pak. Gitu. Monggo silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Berarti ini insight baru juga ya mungkin ya, walaupun swasta tetap butuh barang-barang pun yang TKDN gitu ya, dan salah satunya yaitu Fujitsu sebagai scanner pertama yang yang memiliki nilai TKDN seperti itu. Oke, ya Pak. Ini Pak untuk souvenirnya langsung ya. Oke, silakan bagi bapak dan ibu yang lain silakan jika ada pertanyaan. Yang butuh souvenir. Ada Pak, ada, tenang, masih banyak. Iya, hari ini giveaway pokoknya. Oh iya, boleh Mas, silakan. Sorry. Oh iya. Selamat malam, saya Afwan dari Politeknik Negeri Bandung. Ya, kami sebenarnya kalau yang ingin saya tanyakan ini yang bagian DMR Pak ya. Jadi kalau misalkan kami kemarin juga tahun ini ya, terakhir penerimaan mahasiswa baru untuk mandiri, bidang kita menggunakan scan dan masih kita, ini 2 tahun sebelumnya waktu pandemi kita masuk ke PC, tidak pakai scan, tahun kemarin kita balik lagi ke scan, LJK. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah kita masih pakai produk mungkin scan yang lama ya, apakah itu akan compatible dengan DMR mungkin update terbaru atau seperti apa Pak? Jadi kalau misalkan scannernya lama, tapi DMR-nya terupdate gitu Pak? Atau gimana? Apakah harus diganti juga scannernya? Seperti apa? Oh iya, baik. Saya coba jawab Pak ya. Sebenarnya kalau idenya adalah tiap kali ada DMR baru pakai beli scanner baru lagi itu pasti Fujitsu senang. Saya dukung Pak. Ya, itu ide bagus Pak ya. Gitu. Saya nggak tahu ini pertanyaannya serius atau intinya kalau ada DMR baru, apakah scannernya harus ganti gitu Pak ya? Gitu ya. Apakah scannernya harus ganti? Disarankan. Jadi mungkin perlu saya jelaskan dulu Pak ya. Kami bermain scanner atau mulai jualan scanner ini sejak 2004 atau 2003 lah. 20 tahun kami jualan scanner, itu colokannya masih USB Pak. Jadi belum perlu ganti. Gitu. Kalau nanti semua scanner jadi USB-C, nah itu kayaknya harus ganti Pak. Ya. Jadi gimana colokannya aja Pak? Karena kalau Bapak mungkin nanti pakai scanner USB-C terus di laptopnya juga nggak ada USB-C, laptopnya juga harus ganti tuh Pak, bukan cuma DMR-nya Pak. Ya, jadi kita ngikutin colokannya aja. Kalau colokannya masih masuk, bisa Pak. Gitu. Jadi sebenarnya DMR-nya nggak ada update juga Pak ya? DMR-nya ada update. DMR-nya ada update. Jadi tiap kali ada OS Windows baru Pak, itu sebenarnya ada yang berubah loh di dalamnya. Contoh gitu ya, pada saat Windows apa ya, Windows 7 ke 8 atau ya 7 ke 8 ada yang namanya registry Pak, registry Windows. Dulu itu registrinya itu sama antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, belakangan begitu ada Windows 8, kemudian sampai 10 dan 11, registry itu sudah membedakan mana huruf besar, mana huruf kecil. Nah, untung saja waktu itu kami dapat duluan dari Microsoft. Jadi sebelum Windows 8-nya disebar ke seluruh dunia gitu, kami udah nyoba-nyoba dulu. Pas kami coba, kok nggak jalan DMR-nya. Nah, kami cari tuh apa yang menyebabkannya. Oh, registry. Oh iya, ini registry. Itu nggak kelihatan Pak. Bapak pakai DMR, update sama aja perasaan gitu kan? Sama aja dari tahun ke tahun tuh nggak ada yang beda UI-nya gitu. Sebenarnya ada gitu. Jadi mungkin nggak kelihatan itu aja Pak. Salah satunya adalah contohnya tadi registry. Baik, terima kasih Pak. Untuk hadiahnya mungkin bisa langsung lebih besar ya. Terima kasih Pak. Oh ya, langsung dari sana ya. Karena saya dengar-dengar 3 hari kemarin Bandung juga hujan ya Pak ya. Nah, katanya kebetulan makanya kita langsung bikin khusus
untuk di Bandung, Pak. Oke, berarti sebenarnya basically karena DMR itu software, sebenarnya nggak seharusnya tidak harus mengganti scanner baru lah ya. Cuman kalau dari Riko pasti disarankan ya. Pasti disarankan untuk mengganti scanner baru. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan jika ada pertanyaan mengenai Riko, DMR, atau juga tadi rubrik mungkin yang disampaikan Pak Gozal. Boleh? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Nanti siapa tahu hadiahnya lebih besar lagi. Siapa tahu hadiahnya lebih besar lagi ya. Waduh. Boleh. Terima kasih. Saya Meji dari Unjani. Saya agak tertarik dengan tadi masalah rubrik ya, Pak Gozal ya. Kan kadang-kadang di data center itu servernya lebih dari satu ya. Ya, kadang-kadang platformnya itu nggak sama, gitu kan. Kemudian kadang-kadang penyimpanannya itu kan kayak di mirroring segala macam gitu ya. Nah, dalam satu buah device rubrik itu untuk menangani misalkan ada 3 server yang berjalan misalnya ya. Dan satu ada yang beda misalkan. Yang satu menggunakan versi Linux beda, yang duanya sama gitu. Itu apakah harus satu perangkat satu itu atau bisa satu rubrik itu bisa membackup tiga-tiganya? Terima kasih itu aja. Ya, makasih pertanyaan Pak. Jadi kalau di rubrik itu kita license-nya itu berdasarkan usable capacity-nya Pak. Jadi selama hardware appliance rubrik tadi itu masih ada space-nya yang free, itu mau kita gunakan untuk backup 3 server berbeda, 5 server berbeda, ada yang sebagian virtualisasi, ada yang sebagian dia masih bare metal, itu bisa. Jadi nggak perlu satu server, satu rubrik, itu nggak perlu. Mungkin seperti itu semua. Caranya gimana? Kira-kira logiknya gitu kan? Kadang kita kan suka jadi pertanyaan ya. Karena kan kadang ini benar nggak sih gitu kan ya? Kadang-kadang kita kan butuh keyakinan tuh. Oke, jadi mekanismenya bagaimana gitu? Mekanisme sih kalau misalkan kita punya 3 server fisik yang berbeda gitu ya Pak ya. Ada satu ada yang dia OS-nya Windows, satu ada yang Linux, satu lagi ada yang Unix. Itu nanti di masing-masing servernya itu nanti kita install software agent. Nah nanti setelah kita install software agentnya itu tinggal kita daftarin IP-nya itu ke software si rubrik. Nah dari situ ya nanti rubrik akan dia share lah, dia komunikasi dengan ketiga server itu. Ini cukup menjawab Pak. Mungkin kalau misalnya nanti memang dibutuhkan Pak, bisa dilakuin POC aja Pak. Jadi kalau misalnya memang dibutuhkan, nanti tim kita datang, terus kemudian untuk menjelaskan sekaligus nunjukin ini konsepnya seperti apa sih, kurang lebih logiknya seperti apa. Mungkin kalau langsung lihat langsung juga kan akan lebih enak lah, lebih jelas gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa atur untuk session yang berbeda untuk yang itu. Kalau memang tertarik, monggo nanti bisa tinggalkan kontak, nanti dari tim kita akan bantu untuk follow up seperti itu. Atau kalau mungkin kalau boleh misalkan nanti boleh share gitu ya, apakah ada user manualnya atau apa modelnya nanti. Oh oke. Karena kan saya nanti bisa koordinasi dengan teman-teman yang lain, apakah kira-kira mungkin atau tidak. Ya, jadi mungkin kalau tertarik misalkan mau ngoprek-ngoprek gitu ya Pak ya, kita sebenarnya ada lab-nya di cloud. Jadi mungkin nanti bisa kita share link lab-nya, simulasi ya, semacam lab demo gitu sih. Sudah ada skenario backup-nya, recovery-nya seperti apa. Jadi bisa dieksplor sendiri nantinya. Sudah cukup jelas Pak? Oke, itu
terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya mau lebih lanjut lagi, cari tahu dan mungkin mau tadi apa coba dipraktekin gitu. Mungkin bisa juga nanti menghubungi Gozal atau di sini ada Bu Flo juga sebagai product manager dari Rubrik di ECS. Mungkin nanti juga bisa langsung ngobrol-ngobrol ya. Mungkin nanti bisa yang tadi juga bisa POC mungkin atau bisa ngoprek-ngoprek di cloud-nya katanya tadi gitu. Oke, kalau gitu kami tutup sesi Q&A-nya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget langsung menghubungi kami dari tim ECS ataupun dari tim Kodena dan juga tim Recall ataupun Rubrik. Nah, selanjutnya dari tadi kayaknya udah nungguin nih. Tadi kan kita sebut-sebut door prize mulu ya gitu ya. Oke, langsung aja mungkin tadi semuanya. Oh iya, Pak, maaf Pak, itu ada payung lagi. Hadiahnya belum lebih besar Pak, kita belum buat nanti. Oke, nanti selanjutnya ada tadi kita udah bilang door prize, mungkin bapak-bapak dan ibu semua udah registrasi tadi di depan. Ada yang belum registrasi? Oke, hari ini ada tiga hadiah, ada 2 speaker dan 1 power bank. Nah, kita coba ya hari ini siapa yang beruntung ya. Oh ya, untuk di sini bapak ibu namanya udah masuk semua kan ya? Takutnya Zoom. Aduh, Zoom. Mungkin dicari di lingkaran ini, takutnya belum ada. Lumayan lah Pak. Nah. Oke. Ada yang namanya belum masuk? Coba dibacain. Harusnya udah semua sih ya, berdasarkan jumlah ada 17. Asal jangan masukin 2 nama ya Pak. Oke, udah mungkin boleh kita coba langsung aja ya. Untuk pemenang pertama. Hadiahnya ada 2 speaker di sini dan 1 power bank. Oke, lumayan banget ya. Power bank langsung ini dari tadi. Langsung ada kayak gitunya. Power bank. Oke, mungkin boleh langsung aja yang pertama. Hadiah pertama speaker. Oke, untuk yang mendapatkan speaker. Oh, ada suaranya. Oke, oke, selamat Pak Satrio. Mana Pak Satrio? Nih Pak Satrio nih. Oh ya boleh Pak, silakan maju ke depan. Nanti. Oke, sambil menunggu kita coba random untuk orang kedua ya hari ini beruntung. Oke, ya biar nggak dapat lagi kita remove dulu Pak Satrio. Jangan 2 kali dong. Kita remove dulu Pak Satrio. Oke, yang kedua. Oke, selamat pada Ibu Felita. Oh, satu-satunya ya. Satu-satunya perempuan di sini ya. Boleh Ibu Felita juga dipersilakan maju. Nanti Pak Satrio juga dipersilakan maju. Boleh nanti untuk yang terakhir nih ya, yang terakhir power bank. Oke, di remove lagi. 1, 2. Selamat kepada Bapak Caleb. Oke. Sama. Iya, Caleb penyanyi ya? Oh iya, mungkin kita boleh tes dulu ya. Gak ada yang mau maju nih kalau dibilang suruh nyanyi. Gak ada yang mau klaim nama. Oke, silakan kepada Bapak Satrio, Bu Felita dan Pak Caleb. Boleh ya maju untuk memperebutkan. Bu Lili, ya boleh dari Bu Lili untuk memberikan door prize, lalu dari Pak Arif juga boleh Pak untuk memberikan door prize-nya Pak. Ya, oke, selamat kepada Ibu Felita. Dokumentasinya. Oke. Oke. Selamat kepada Bu Felita, terima kasih. Lalu pada Pak Arif, mohon bantu untuk beri 1 aja Pak. 1 ya, untuk memberikan speaker. Ya, kepada Pak Satrio. Selamat kepada Pak Satrio. 1, 2. Iya. Oke, terima kasih. Yang terakhir pada Pak Caleb. Siapa yang mau masuk? Pilih lagi.
untuk memberikan power bank. Apa ini nyanyi dulu? Nggak jadi nih, takut mundur nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang sudah hadir, meluangkan waktu nih di akhir minggu ya menuju weekend. Nah, untuk sebelumnya kami mohon bantuan untuk mengisi feedback form yang ada di depan, tinggal di scan aja. Untuk acara hari ini, ada hadiah. Nanti selanjutnya setelah mengisi feedback form, mungkin bisa ditunjukkan di luar untuk mengambil souvenir. Oh ya. Bapak-bapak boleh dipersilakan untuk mengisi feedback formnya. Bisa kan ya Pak ya, scan semuanya ya? Bisa semua ya, untuk nanti kita tukarkan souvenir di semoga di hari kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk lebih lanjutnya. Oke, terakhir kami mau foto bareng nih di depan, boleh minta tolong untuk berdiri ya, sambil nanti dari tim Diko akan membagikan goodie bag. Mungkin nanti boleh dipegang di fotonya sambil dipegang gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin bapak-bapak boleh ke depan nih sambil kita foto bersama.